mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur, Babat Tanah Leluhur, Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode keempat dengan judul Sayembara Prabu Sana. Sayembara Prabu Sana. Naskah disusun oleh Tizar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-21 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Bulan, Bambang Jeger sebagai Dampu Awuk, Rini Marjan sebagai Putri Nimas Kayuwangi, Hari Akik sebagai Prabu Sana, Mogan sebagai Probo Dinabar, Ape Burhan sebagai Panglima Paki Sulung, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat mengikuti. Pada kisah yang lalu diceritakan, Putri Nimas Kayuwangi mengabarkan bahwa ayahandanya atas pengaduan dari pengawal utamanya, Probo Dinabar, mencurigai Maloka alias Anting Wulan, yang atas pengaduannya, Maloka pernah dilihat bersama-sama dengan pimpinan perguruan Tongkat Merah. Di dalam istana Galuh, di sekitar ayahanda Prabu, terdapat seorang musuh dalam selimut. Tidak mungkin, Kanda. Di dalam istana ini adalah keluarga kami sendiri, yang kami telah tahu sifat dan sikapnya. Percayalah pada Kanda. Kanda telah mendapatkan bukti pesan yang dikirimkan oleh komplotan mereka. Dan pesan itu ada pada Ki Pungkur. Ki Pungkur? Siapa dia, Kanda? Dia adalah pimpinan kelompok Tongkat Merah. Masakan jadi begitu persoalannya? Katakanlah sedikit yang Dinda ketahui. Dan usahakanlah agar ayahanda mau bertemu dan berbicara dengan Kanda. Banyak yang ingin Kanda sampaikan. Baiklah. Akan Dinda usahakan, Kanda. Tunggulah di sini. Tunggu dulu, Dinda. Usahakan agar berita itu tidak terdengar oleh satu orang pun. Walaupun dia adalah pengawal utama sekalipun. Baiklah, Dinda mengerti, Kanda. Belum lagi kita berterus terang menceritakan semua perihal kita. Sedikit masalahnya mulai tersingkap, Kakang. Iya, tapi dari sisi yang tidak benar, Adi Bulan. Iya, kita tunggu usaha dari Nimas Kayuwangi, Kakang. Mudah-mudahan saja ia dapat membujuk ayahandanya untuk dapat menyediakan waktu untuk kita berdua. Iya, mudah-mudahan saja. Berhati-hatilah bicara pada ayahanda Prabu, Kanda. Kanda akan menceritakan segalanya tentang diri Kanda dan juga tentang perihal lain yang sangat penting. Silakan masuk, Kanda. Ayahanda Prabu menunggu di dalam. Di manakah ayahanda Prabu, Dinda? Baru saja ayahanda berada di sini. Aneh. Di manakah ayahanda? Ayahanda! Tunggulah di sini, Kanda. Dinda akan melihat di ruang sebelah. Kenapa pintu ini terkunci? Ada apa, Adik Kayuwangi? Pintu ruangan ini terkunci. Coba, Dinda lewat jalan tadi. Penipu, bajingan licik. Kau kini telah terperangkap. Celaka di Wulan. Kita ternyata telah terperangkap oleh Sri Baginda. Sri Baginda telah termakan pengaruh dari pengkhianat-pengkhianat itu. Paman Paki, apa maksudmu ini? Maaf, Tuan Putri. Ini semua adalah juga perintah dari Sri Baginda, ayahanda Tuan Putri sendiri. Di manakah ayahanda Prabu sekarang?
Ayahanda Prabu berada bersama dengan Ibunda Ratu dan putra mahkota Sanjaya. Anak-anak muda menyerahlah. Kau telah berbuat keterlaluan. Kau berani menggila dengan keluarga Istana Galuh. Paman Probo, sabarlah. Biarlah nanti urusan ini aku bicarakan dengan ayahanda. Maafkan kami, Tuan Putri. Tuan Putri telah terkecoh oleh penipu-penipu itu. Menyingkirlah, Tuan Putri. Biar hamba yang membereskan kedua manusia licik itu. Tidak. Aku tidak akan menyingkir Paman Probo Dinabar. Maaf, Tuan Putri. Kami telah mendapat perintah ini dari Sri Baginda. Paman Pakih, apakah Paman tidak dapat menolongku? Maafkan, Paman Tuan Putri. Tuan Putri adalah junjungan dan juga sekaligus murid kesayangan hamba. Tapi kali ini, hamba tidak dapat berbuat banyak. Ini adalah perintah dari ayahanda Tuan Putri sendiri. Biarkanlah kami menyelesaikan urusan kami ini sendiri, Dinda. Ayahanda Tuan Putri jelas-jelas telah terkena hasutan dari manusia-manusia licik itu. Adi Maloka, agaknya kita tidak boleh melakukan perlawanan. Kita akan mati penasaran jika semua urusan ini tidak akan pernah dapat kita selesaikan. Tapi Kakang, Kali ini kau dengarlah kata-kataku. Kita akan dapat memikirkan jalan lain. Jalan keluarnya di dalam tahanan. Prajurit, tangkap mereka. Baik, Tuan. tidak perlu. Kalian tidak usah menangkapku. Aku akan menyerahkan diriku. Kalian boleh mengadiliku. Bagus, bagus. Jika kalian tahu diri anak-anak muda, ayo, ikutlah aku. Tunggu, Ada apa lagi, Tuan Putri? Paman Pakih. Kau adalah penguasa seluruh prajurit istana dan kerajaan Galuh. Untuk itu, aku harap kaulah yang membawa kedua tawanan itu ke ruang tahanannya. Dan juga pamanlah yang bertanggung jawab jika sampai terjadi sesuatu dengan mereka. Bukankah kedua tawanan itu juga dibawa oleh prajurit hamba dan juga Paman Probo Dinabar? Tidak. Aku menginginkan pamanlah yang mengantarkannya. Dan ingat, keselamatannya pamanlah yang bertanggung jawab. Baik, Tuan Putri. Kakang Probo Dinabar, biarlah aku sendiri yang mengantarkannya. Silakan, Adipaki. Jagalah kedua orang licik itu baik-baik. Kanda Maloka, maafkan Ayahanda Prabu. Percayalah, Dinda akan berusaha untuk menyelesaikan masalah ini. Terima kasih, Dinda. Marilah anak-anak muda. Baik, Paman. Anting Wulan terpaksa harus meringkuk di dalam tahanan bersama-sama dengan kakangnya Dampu Awuk. Hari-hari berlalu, mereka tetap mendapat pelayanan yang cukup baik dari para prajurit penjaga tahanan. Dan Putri Nimas Kayuwangi pun masih tetap menjenguknya. Sampai setengah purnama telah berlalu. Kanda, Kemarilah, Dinda Kayuwangi. Ada sesuatu yang ingin Kanda sampaikan. Kanda sudah hampir putus asa. Tolong sekali lagi temui Ayahanda, Dinda. Ya. Dan katakan tanpa seorang pun yang tahu bahwa Kanda ingin membicarakan masalah Kujang Cakrabuana. Kujang Cakrabuana. Jangan sembarangan membicarakan perihal ini, Dinda. Ingat, ini yang terakhir yang ingin Kanda sampaikan pada Ayahanda, Dinda. Jika tidak, semuanya akan menjadi suatu penyesalan yang tiada tara bagi seluruh rakyat Pasundan. Katakan, itu adalah yang terakhir. Dan katakan pula bahwa Kanda adalah murid dari Eyang Resi Wanayasa. Dan sampaikan salam dan maaf dari Kanda pada Ayahanda. Kanda murid dari Eyang Wanayasa? Benar, Dinda. Banyak hal yang menyebabkan Kanda harus merahasiakan semua ini. Baiklah, Kanda. Dinda akan segera menyampaikan pesan dari Kanda itu. Oh iya, ini Dinda bawakan sedikit makanan kecil untuk Kanda dan Kakang Tamburu. Terima kasih, Adik Kayuwangi. Berhati-hatilah. Iya, ingatlah. Jangan sampai pengawal-pengawal utama itu mengetahui cerita yang Kanda katakan. Iya Kanda. Dinda mengerti. Dinda pergi, Kanda. Siapakah itu? Kaukah Sanjaya? Saya Ayahanda, Nimas. Oh, kau Nimas. Marilah masuk, anakku sayang. Ayahanda. Ada apa lagi, anakku? Masih sajakah kau memikirkan Maloka?
pemuda yang telah memperdaya kita? Ayahanda, jika Ayahanda masih tetap tidak ingin mempercayainya, penyesalan yang tiada tara akan segera Ayahanda rasakan. Dan juga seluruh tanah Pasundan akan merasakan akibatnya, Ayahanda. Apalagi yang dikatakan oleh anak itu? Kanda Maloka ingin bertemu dengan Ayahanda berdua dan ingin membicarakan masalah Kujang Cakrabuana. Hah? Kujang Cakrabuana? Ya, Ayahanda. Dari mana setan itu mengetahui tentang pusaka itu? Mengapa kalimat itu sampai bisa keluar dari mulut bocah-bocah itu? Ketahuilah pula, Ayahanda, kedua orang yang Ayahanda tuduh pengacau itu sebenarnya adalah murid dari Eyang Wanayasa. Kau berkata apa, anakku? Mereka adalah murid dari Pamanda Wanayasa? Ya, Ayahanda. Demikianlah keterangan yang saya dapatkan dari mereka. Kanda Maloka dan Kakang Tamburu terpaksa menyembunyikan asal-usulnya demi keamanan dirinya, Ayahanda. Semua akan dijelaskan olehnya jika Ayahanda mau bertemu dan berbicara dengan mereka. Iya. Aku akan coba menemui mereka dan para pengawal utamaku harus mengetahui duduk persoalannya. Jangan Ayahanda. Kanda Maloka berpesan agar hal ini jangan sampai diketahui oleh seorang pun, kecuali Ayahanda. Lalu apa maksud kedua anak itu? Baiklah, kita temui mereka. Ayo, kita ke sana. Bangunlah anak muda. Ceritakan dahulu dan buktikan bahwa kau tidak bersalah. Maka aku akan menerima kembali engkau menjadi keluargaku. Menjadi calon suami dari anakku Nimas. Terima kasih tuanku. Sesungguhnya lah hamba berdua dengan adik hamba adalah dua orang dari murid Eyang Resi Wanayasa. Dan hamba datang kemari diutus oleh Eyang Guru untuk menyampaikan salam sejahtera pada Yang Mulia dan sekaligus untuk menyampaikan surat dari beliau. Inilah suratnya. Apa? Setan! Iblis tidak tahu diri. Tidak tahukah dia bahwa Karmapala adalah putraku? Siapakah jerangkong hidup itu? Siapakah manusia yang hendak mendekati celaka itu? Siapa? Dia adalah seorang tokoh dari golongan hitam yang memiliki kepandaian luar biasa. Jadi sementara ini padepokan kalian telah ditutup? Iya, Eyang Guru mengeluarkan kebijaksanaan demikian. Entah kelompok setan dari manakah mereka itu yang berani menghancurkan padepokan kalian. Menurut kabar yang kami dengar, mereka sebenarnya adalah mencari Raden Purbaya, tuanku. Raden Purbaya? Iya, Raden Purbaya adalah putra dari Prabu Ajikonda yang berhasil melarikan diri dari Karangsedana. Prabu Jaya Sutana menjanjikan hadiah yang besar bagi mereka yang bisa mendapatkannya. Lalu apakah hubungannya dengan padepokanmu? Raden Purbaya berada di padepokan kami. Kamilah yang menyelamatkannya. Jaya Suntana. Jaya Suntana sampai sekejam dan sedendam itukah ia pada Ajikonda? Pasti ada sesuatu yang tidak beres dalam pergolakan di sana. Banyak rakyatnya yang mengungsi kemari, ke wilayah Galuh sini. Aku harus mengirimkan orang untuk menyelidikinya. Dan mengenai Raden Karmapala, Eyang Resi menjamin keselamatannya. Saat ini, bersama-sama dengan banyak sahabatnya, akan mencoba mencari dan merampas Raden Karmapala. Bagus. Akan tetapi aku pun tidak boleh tinggal diam. Aku akan memerintahkan beberapa pengawal utamaku untuk membantu mencari anakku itu. Jangan tuanku. Jangan? Apa maksudmu melarang aku mencari anakku Karmapala? Maksud hamba, janganlah tuan memberitahukan pada pengawal utama tuanku. Dengarlah, saya masih mempunyai sebuah cerita yang teramat penting. Iya. Kau menyebut-nyebut nama Kujang Cakrabuana. Katakan itu dari mana? Dari mana kau tahu? Biarlah aku yang menceritakan hal itu, Adi Maloka. Ayolah cepat ceritakan padaku. Ketika kami berdua sedang dalam perjalanan menuju ke kota Raja Galuh. Ayahanda? Kalian berkata dan bercerita sungguhkah itu?
kalian tidak berdusta? Kami berkata sesungguhnya, tuanku. Jika demikian, mana surat itu? Tunjukkan padaku. Tunjukkan itu. Jika tidak, kalian tidak akan keluar dari tempat ini untuk selama-lamanya. Hukuman dan penderitaan akan kalian rasakan setiap harinya. Ayahanda. Ayo, mana pesan rahasia itu, anak-anak muda? Mana? Sebenarnya, kami beserta dengan Ki Pungkur akan menghadap memberikan pesan itu. Akan tetapi suasana tiba-tiba berubah. Ki Pungkur justru yang kini menjadi buronan dari Galuh. Ki Pungkur justru tidak disingkirkan oleh orang-orang tertentu yang khawatir rencananya terbongkar. Aku tidak melihat surat itu. Justru itulah kesulitan hamba. Surat itu ada di tangan Ki Pungkur. Akan tetapi, jika tuanku ingin tahu isi surat itu, hamba masih mengingatnya. Isi pesan itu tidaklah terlalu sukar untuk diingat. Apa isi pesan itu? Sejumlah permata kuberikan pada Dinda Rangga. Rencana kita tetap akan berjalan. Akan tetapi, guna penguat wibawa, aku membutuhkan kujang Cakrabuana agar mendapat restu dari Dewata. Rangga. Mungkinkah kau berani mengulanginya lagi? Jika kata-kata anak muda ini benar, aku tidak akan mengampunimu lagi. Dan satu hal lagi yang hamba sudah pasti, tuanku. Ki Probodinabar adalah salah seorang pengikut dari Kuda Amuksa. Probodinabar, pengawal utamaku. Dia mengkhianatiku. Aku tidak dapat mempercayai semua cerita ini, anak muda. Akan tetapi, aku berjanji akan memperhatikan semua ceritamu. Dan... celaka. Ada apa, Ayahanda? Agaknya semua ceritamu benar, anak muda. Celaka. Rangga telah mengusulkan agar penjagaan di sekitar istana luar dan dalam diperketat. Dan Rangga mengusulkan agar Probodinabar, pengawal utamaku itu yang memimpinnya. Celaka. Hati-hatilah, tuanku. Kini di dalam istana tuanku telah tersembunyi sebuah kekuatan yang cukup besar. Kau harus keluar dari tempat ini, anakku. Aku percaya sepenuhnya padamu. Bantulah aku saat ini. Ambilkan kunci kamar, Nimas. Baik, Ayahanda. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur di channel Fauzan Ihsan. Secara sembunyi-sembunyi, Anting Wulan alias Maloka serta Dampu Awuk alias Tamburu diungsikan ke ruang khusus keluarga istana. Di dalam ruang mana, tak ada seorang pun yang boleh masuk kecuali keluarga inti dari Prabu Sana. Dan beberapa saat kemudian, datanglah Panglima Paki Sulung ke dalam ruang keluarga itu. Untuk apakah tuanku memanggil hamba kemari? Apakah ada sesuatu yang teramat penting? Iya, benar. Aku ingin sedikit bertanya padamu tentang tawanan kita itu. Bagaimana pendapatmu tentang kedua tawanan kita itu? Maksud Paduka? Apakah benar kira-kira orang itu bersalah? Karena anakku Nimas begitu mencintainya dan mengharapkan agar aku melepaskannya. Lalu bagaimana pendapatmu, Pakih? Apakah kau merasa orang muda itu benar-benar bersalah? Baiklah tuanku. Paman Paki, berkatalah sejujur-jujurnya, Paman. Bagaimana penilaian Paman sebagai orang tua yang penuh kebijakan? Tapi ingat, Pakih, jika kau memang merasakan lebih baik jika kedua anak itu ditahan terus, katakan saja. Aku mengharapkan pendapatmu yang sejujur-jujurnya. Tuanku, saat itu Ki Probodinabar kelihatan begitu yakin dengan pendapat seorang prajurit hamba. Dan Probodinabar sudah langsung saja mengharapkan penangkapan itu segera dilaksanakan. Dan saya tak dapat berkata lain lagi. Tuanku pun telah menyetujuinya. Iya. Lalu bagaimana pendapatmu sendiri dengan perguruan tongkat merah itu? Maafkan hamba, tuanku. Tuanku tahu sendiri,
Saat itu hamba sedang memimpin acara sayembara. Dan kejadian di luar istana dengan tiba-tiba saja telah diurus oleh Ki Probodinabar. Bagus. Bagus, Pakih. Sekarang aku mempunyai sebuah tugas khusus untukmu. Bawalah Ki Pungkur menghadapku. Bawalah dia dengan secara sembunyi-sembunyi. Dan katakan, aku mengundangnya dan memerlukan bantuannya. Jadi hati-hatilah, Pakih. Aku mencurigai Probodinabar. Lalu bagaimana dengan sepasang pendekar dari Nusa Barung itu, tuanku? Aku belum jelas tentang mereka. Nah, kau berangkatlah sekarang. Tapi Ayahanda, menurut Kanda Maloka, ia hendak menitipkan pesan khusus pada Ki Pungkur agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ini dia, Paman. Pesan dari anak muda itu? Baiklah, Pakih. Agar kau tidak menjadi penasaran dan tidak mengerti, kujelaskan duduk persoalannya. Keluarlah, anakku. Kalian anak-anak muda? Nah, kedua anak muda ini telah menjelaskan duduk persoalan yang kuceritakan tadi. Dan mereka telah menjelaskan dan membuka mataku dengan kenyataan yang kulihat. Satu hal lagi sebelum kau keluar dari istana ini. Aku harapkan beberapa orang yang benar-benar kau dapat percaya, tempatkan pada tempat-tempat khusus dalam istana ini. Mengerti? Mengerti, tuanku. Nah, berangkatlah segera. Baiklah, hamba permisi. Menurut keterangan beberapa orang kawan, malam ini kita dapat menjumpainya di sini katanya. Sudah beberapa hari ini kita disebar untuk mencari kelompok pengemis itu. Katanya mereka pasti akan memasuki kota raja dan jaga ketat di sekitar perbatasan. Tapi nyatanya nyamuk-nyamuk ini yang selalu kita jumpai. Kamu ini kok sekarang ini rajin sekali ngomel di belakang. Coba kalau berani ngomel saja di depan Kakang Cupar atau di depan tuanku Probodinabar. Lalu sampai kapan kita akan menunggu di sini? Sebaiknya kita kembali saja. Jika beberapa saat lagi tidak ada yang datang, ya kita kembali. Jangan terlalu keras bicaranya. Nanti ada yang dengar dan disampaikan pada Kakang Cupar. Mati kamu. Itu di sana itu lihat. Ada yang menuju ke arah sini. Oh iya. Iya. Mereka datang. Beritahu Kakang Cupar. Iya, baik. Kakang, mereka datang, Kakang. Mana mereka? Itu di sana, Kakang. Iya, benar. Pastilah mereka yang kita tunggu. Ayo, bersiap anak-anak. Semua tunggu perintah. Jangan ada yang bergerak sebelum ku perintah. Tunggu kalian semua di sini. Aku akan menemui mereka. Siapa itu? Aku, Nona. Maafkan, aku mengganggu kalian di sini. Siapakah kalian ini? Mengapa kalian Anda sekarang berkumpul masih di tempat yang sunyi Sandiwara dan Radio gelap Babat seperti ini? Tanah Leluhur di channel Fauzan Siapa kau? Ihsan. Mengapa kau usilan seperti itu? Oh, rupanya kalian ini kelompok pengemis yang mungkin sedang membicarakan hasil minta-mintamu. Heh, orang tua, jangan salahkan aku jika nanti mulutmu yang kotor itu akan kusumpal dengan tongkatku ini. Kenapa kau terlalu membanggakan tongkat kayu itu? Tongkat buruk itu? Padahal kau tahu pinggangku terselip sebuah pedang yang dapat memotong tongkat minta-mintamu itu. Beri ajaran saja. Sudah beri ajaran. Tenang kawan-kawan. Kelihatannya orang ini memang sengaja mencari gara-gara. Iya, ajar saja. Agaknya ia pun sudah bersiap-siap sejak tadi. Hei orang tua, kenapa tidak kau suruh keluar kawan-kawanmu yang lain? Mengapa kau sembunyikan saja mereka di semak-semak sana? Pandangan dan telingamu agaknya cukup tajam, Nona. Akan tetapi sayang sekali, orang sebaik dan sepandai engkau harus berada dalam comberan, harus mengemis.
benar-benar sayang sekali. Cepat, suruh keluar orang-orangmu dan katakan apa maksudmu yang sebenarnya. Aku diperintahkan untuk memboyong kalian ke Istana Galuh. Baginda telah memerintahkan aku untuk itu. Kau kira aku tidak tahu? Siapakah kalian ini sesungguhnya? Pengkhianat, musuh dalam selimut. Kalian bekerja saat ini bukanlah atas perintah dari Sang Prabu. Memang tidak salah. Kalian semua dari tongkat merah harus dihabisi semuanya. Anak-anak, keluar kalian semuanya. Bersiaplah kawan-kawan. Kita bantai semua antek-antek pengkhianat Galuh ini. Ayo, sikat anak-anak. Bunuh pengemis-pengemis itu. Ayo. Mau kemana kau Nona Manis? Kemarilah, hadapi aku saja. Baiklah, kau rasakanlah tongkatku ini. Ayo, jangan lompat-lompat saja kau. Seperti banyak kebakaran guntur orang tua. Jika kau masih dapat mengelakkan seranganku ini, barulah kau benar-benar hebat, Nona. Cupar dan beberapa orang kawannya dan sekelompok pasukan yang mengepung kelompok pengemis tongkat merah ternyata adalah pasukan khusus yang disiapkan oleh Ki Probodinabar. Walaupun Cupar tidak dapat mengalahkan Sariti dengan mudah, akan tetapi beberapa orang kawan-kawannya yang lain mulai mendesak kelompok pengemis yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah kelompok Ki Probodinabar. Dan beberapa saat kemudian, celaka. Jika kubiarkan terus-menerus, kelompokku dapat dibantai habis oleh pasukan pengkhianat ini. Kawan-kawan, bantu aku rencah wanita gila ini. belum lagi Sariti memberikan perintah mundur pada kawan-kawannya. Dari balik kegelapan, tiba-tiba berkelebat sebuah bayangan yang kemudian melibatkan diri ke dalam kancah pertempuran. Gerakan dari bayangan hitam itu menyambar-nyambar ke kiri dan ke kanan, dan bersamaan dengan itu pula, terlihat beberapa orang prajurit yang mengepung orang-orang tongkat merah, terlempar jatuh, dan kemudian menyerang kesakitan. Keadaan berbahaya sekali. Aku harus memberikan perintah mundur pada kawan-kawanku. Siapa itu? Kelihatannya bukanlah kakek. Hoi, mundur! Tinggalkan tempat ini! Terima kasih saya ucapkan. Siapakah Tuan Penolong? Dapatkah saya mengetahui diri Tuan yang sebenarnya? Aku hanya hendak menyampaikan pesan ini pada kalian, kelompok tongkat merah. Jika aku tidak salah, bukankah Nona adalah murid dari Aki Parangpungkur? Iya, benar. Nah, ini, bacalah. Aki Pungkur, saya Maloka menghendaki kedatangan kakek untuk menghadap pada Prabu Sana. Ikutlah pada Paman Pakih, dan dia akan mengantarkan untuk bertemu dengan Sri Baginda, dan kami Maloka, juga Kakang Tamburu.
Wulan dan Kakang Awuk. Manakah saya dapat bertemu dengan Aki Pungkur? Sebentar lagi, kakek akan datang kemari. Jika Tuan memang mau menunggu, tunggulah saja. Oh ya, apakah Tuan adalah Panglima Paki? Oh, Nona mengenal saya? Iya, dari Maluka. Dalam pesan ini mengatakannya. Oh, jadi, ya, tidak perlu lagi saya memakai penutup wajah ini. Tentu saja. Untuk apa kau orang tua masih juga senang bermain sembunyi-sembunyian wajah? Itu dia kakek datang. Kini ternyata aku ganti dikunjungi oleh Tuan Panglima di istanaku. Di istana alam ini. Ada apakah Tuan Panglima datang mengunjungiku malam-malam begini? Kakek, Paman Paki baru saja menolong menyelamatkan saya dan kawan-kawan dari sergapan pasukan pengkhianat itu. Baginda telah menyadari akan situasi istana. Untuk itu, beliau mengharapkan kedatangan Aki untuk membicarakannya dan membantu menyelesaikan kemelut di dalam istana itu. Ini, Kek, Kakang Tamburu dan Maloka juga memberikan pesan pada kita. Oh, iya. Baiklah jika demikian. Marilah kita segera ke istana. Sariti, kau uruslah orang-orang kita yang luka itu, ya. Baiklah, Kek. Demikianlah, dengan perantaraan Panglima Paki, Ki Parang Pungkur berhasil disusupkan ke dalam istana Galuh dan langsung dibawa ke ruang khusus keluarga istana. Maafkan hamba pengemis miskin ini, tuanku. Hamba menghadap hanya dengan pakaian dan alas kaki yang sudah putus. Ya. Aku menghargai semua usahamu untuk menolong dan menyelamatkan Pasunda. Menyelamatkan Galuh. Ki Pungkur. Hamba. Apakah kau dapat menunjukkan pesan yang kau dapatkan dari kedua anak muda ini? Dari Maloka dan Tamburu? Oh ya, inilah dia pesannya, tuanku. Terimalah. Iya. Persis seperti yang kau katakan kemarin, Maloka. Entah setan mana yang kini sedang merencanakan ini semua. Apakah tuanku juga tidak mengenal dan tidak tahu orang yang dimaksud dalam pesan itu? Orang yang bernama Rangga. Jika si setan licik Rangga aku telah mengenalnya dengan baik. Tapi siapa yang bersekutu dengannya? Jika hamba tidak salah, utusan itu membawa pesan ini dari Indraprasta, tuanku. Indraprasta? Benar, tuanku. Saya telah mendengarnya langsung dari Raden Rangga. Sora. Apakah mungkin kau mempunyai keinginan untuk mengguncang tanah Pasundan dengan ambisimu? Aku harus membersihkan pengkhianat-pengkhianat itu. Bantulah aku, Ki Pungkur. Dan kau juga. Bantulah aku, anakku Maloka. Hamba siap untuk berkorban nyawa demi ketentraman Galuh, tuanku. Terima kasih. Sekarang marilah kita coba mengatur rencana kita. Maaf, tuanku. Tapi bagaimanakah dengan sepasang pendekar dari Nusa Barung itu? Aku belum mendapat kepastian tentang dirinya, Paki. Ampun, tuanku. Menurut hamba yang bodoh ini, kedua pengawal tuanku itu tidaklah terlibat dalam masalah ini. Karena jika Raden Rangga telah berhasil mempengaruhi sepasang pendekar Nusa Barung itu, mereka tidak perlu untuk menunggu terlalu lama lagi untuk mengadakan gerakan. Percayalah, kedua pendekar dari Nusa Barung itu bersih dari keterlibatannya dengan Raden Rangga. Jika demikian, panggillah dia menghadapku kemari, Paki. Kita akan atur rencana kita bersama-sama dengannya. Kemudian,
Di dalam ruangan khusus keluarga istana, Prabu Sana bersama-sama dengan kelompoknya menyusun rencana untuk menggulung komplotan pengkhianat. Tunggu, Kanda Maloka. Ada apa, Dinda Kayuwangi? Dinda sudah rindu sekali. Ingin berbicara berdua dengan Kanda di Taman Sari. Ingin bicara dengan Kanda sambil memandang ikan-ikan di kolam dan burung-burung yang berkicau di dahan-dahan. Dinda, tahanlah diri Dinda sedikit. Kita saat ini sedang dalam keadaan yang genting. Saat ini, kita sedang mempersiapkan sebuah rencana besar untuk menyelamatkan Galuh. Kanda, apakah pasti mengganggu jika kita hanya berbicara saja? Berbicara di saat-saat kita senggang, Kanda. Dinda Kayuwangi, Kanda mengerti perasaan Dinda. Akan tetapi, ketahuilah, ada sesuatu dalam diri Kanda yang... marilah Dinda, Kanda akan menjelaskannya bersama dengan Kakang Tamburu. Ayo, kita ke kamar Kanda. Kakang Tamburu, duduklah di situ. Saya juga menginginkan Kakang ikut mendengarkan cerita saya ini. Sebuah kisah buah Simalakama. Buah Simalakama, Kanda? Buah dewa yang ada dalam dongeng? Iya, kisah para dewa yang amat memilukan. Dengarkanlah. Pada zaman dahulu, di tanah Pasundan ini dikenal sebagai tanah para dewa-dewa. Berbagai dewa penguasa alam ini, dewa penguasa langit, penguasa bumi, penguasa segala macam sumber air, penguasa matahari, dan lain-lain dewa. Tersebutlah kisah seorang gadis dusun yang tinggal tak jauh dari istana para dewa. Seorang gadis yang bodoh dan hina. Suatu hari, gadis itu melihat seorang dewi yang cantik jelita sedang tergantung di mulut tebing yang curam, yang di bawahnya sungai deras dan dalam, siap menerkamnya. Gadis dusun itu kemudian menolongnya dan mengantarkannya ke istana para dewa itu. Gadis dusun itu diminta untuk tinggal beberapa saat, dan kemudian betapa terkejutnya gadis dusun itu ketika diberitakan bahwa ia hendak diangkat sebagai mantu oleh ayahanda Dewi tersebut. Alangkah bahagianya tentu gadis yang mendapatkan suami seorang dewa. Justru yang terjadi sebaliknya, Dinda Kayuwangi. Gadis dusun itu hendak dikawinkan dengan Dewi yang telah diselamatkannya. Mengapa bisa begitu, Kanda? Dan bagaimana cerita selanjutnya? Apakah mereka akan menikah? Tentu saja tidak, Dinda. Bagaimana mungkin mereka akan menikah? Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya, Kanda? Gadis dusun itu terkejut bukan kepalang. Akan tetapi, kemudian baru dia menyadari bahwa dia saat itu sedang dalam penyamaran sebagai seorang pemuda. Gadis dusun itu tak tahu lagi harus berbuat bagaimana. Persiapan pesta telah disiapkan oleh ayahandanya. Para tamu telah dikirimkan berita tentang rencana perkawinan itu. Tinggal kini, si gadis dusun tak tahu lagi harus berbuat apa. Kemudian, bagaimana kelanjutannya, Kanda? Sebelum Kanda melanjutkan, Kanda ingin bertanya dan meminta pendapat dari Dinda tentang kisah tadi. Pendapat apa, Kanda? Bagaimana seandainya jika saat itu Dinda yang menjadi gadis dusun itu? Apa yang harus Dinda perbuat? Ya, tentu saja menceritakan kejadian yang sebenarnya pada Dewi itu. Bahwa dia adalah seorang wanita. Tapi bagaimanakah nanti dengan perasaan dari Dewi yang ternyata sudah jatuh cinta? Iya, dia harus mau mengerti tentang keadaan yang sebenarnya. Dan tentang tidak adanya maksud buruk dari gadis desa itu. Apakah mungkin itu, Dinda? Ya tentu saja harus bisa, Kanda. Ada apa, Kanda Maloka? Kenapa Kanda kelihatan cemas dan gelisah seperti itu? Tuan Putri junjungan hamba, maafkanlah hamba yang mungkin akan menghancurkan dan membuat kecewa Tuan Putri. Jadi kau benarkah semua itu? Tidak. Adik Bulan, adik Kayuwangi pingsan.
Aku... Kau... Maafkan hamba, Tuan Putri. Tidak ada sedikit pun maksud hamba untuk mempermainkan Tuan Putri. Tidak, sama sekali tidak. Hamba dihadapkan oleh suatu keadaan yang tidak dapat hamba elakkan sama sekali. Selesai sudah semua beban yang selama ini mengganjal dalam dadaku. Aku siap menerima apapun akibatnya. Ya, semoga saja hal tadi tidak mengganggu rencana yang sedang disiapkan ayahandanya. Iya, semoga saja, Kakang. Belum beberapa saat setelah Putri Nimas Kayuwangi keluar dari kamar kedua remaja dari Gua Larang itu, Panglima Pakih datang bergegas mengetuk pintu kamar mereka. Tuan Maloka! Tuan Maloka! Tuan Maloka! Tuan Maloka! Ada apa, Paman Pakih? Menurut salah seorang mata-mata yang kami tempatkan di sekitar gudang istana, Ki Probodinabar menyelinap ke tempat itu. Lalu, bagaimana dengan Baginda sendiri? Baginda sudah memerintahkan untuk menangkap basa Ki Probodinabar. Sepasang pendekar dari Nusa Barung sedang mengintainya. Baginda menunggu Tuan Maloka di depan pintu gudang. Ayo kita ke sana, Andin Maloka. Di manakah para penjaga yang lain? Sudah diamankan oleh kedua pengawalku dari Nusa Barung itu. Lalu, di mana Ki Probodinabar? Dia masih berada di dalam gudang. Dia sedang berusaha untuk mencari kujang Cakrabuana. Oh, celaka. Jangan biarkan ia mendapatkannya, Tuanku. Kenapa harus khawatir? Di sini ada Panglima Pakih, Dipungkur, dan sepasang pendekar dari Nusa Barung. Apakah yang harus kita takutkan lagi? Berbahaya sekali, Tuanku. Hamba khawatir kujang Cakrabuana adalah sebuah senjata pusaka yang ampuh, dan Ki Probodinabar akan menjadi semakin berbahaya. Kita harus mencegahnya dengan segera, Tuanku. Baiklah jika demikian. Pakih, panggillah keluar Probodinabar. Baiklah, Tuanku. Hei, Kakang Probodinabar, Baginda memerintahkan engkau untuk keluar. Kakang Probodinabar, keluarlah. Kau sudah kami kepung. Ternyata mata kalian cukup jeli. Entah siapa yang telah mengkhianati aku. Manusia licik, busuk. Apa yang ada di tanganmu itu? Hamba kira tuanku tentu lebih mengenalnya. Senjata apakah yang berada di tangan saya ini? Setan laknat, pencuri busuk. Letakkan pusaka galuh itu. Maaf, tuanku. Hamba amat memerlukan senjata ini untuk teman hamba di dunia kependekaran. Minggirlah kalian. Biarkan aku pergi dari sini. Kami sudah tahu semua rencanamu, Kakang. Senjata itu adalah permintaan dari seseorang. Setan dengan kata-katamu. Ayo minggir. Aku tidak takut dengan kalian semua. Minggir. Atau kalian akan berkenalan dengan si kepalan sakti dari selatan. Iya, minggir. Atau Pakih, tangkap orang itu. Baik, Tuanku. Si kepalan sakti dari selatan melancarkan serangannya bagaikan badai yang menderu-deru. Sesaat, Panglima Pakih masih mampu untuk melayaninya. Akan tetapi, setelah lewat 50 jurus, terlihat Panglima Pakih mulai terdesak oleh pukulan-pukulan yang datang tak terduga-duga. Pukulan menyilang. Pukulan-pukulan yang berisi kekuatan dahsyat yang datang bagaikan curah hujan, sampai akhirnya... Ternyata orang inilah yang pernah bertempur denganku beberapa jurus di pinggiran kota raja. Hei, Ki Probo, kau pun mempunyai hutang padaku beberapa jurus. Biarlah aku mencoba untuk menagihnya di sini. Melihat Ki Parangpungkur ikut melibatkan diri, Ki Probo mulai merasa khawatir. Akan tetapi, tokoh yang tinggi hati tidak sedikit pun memperlihatkan kekhawatirannya itu. Serangan dari tongkat Ki Parangpungkur benar-benar menekan Ki Probodinabar.
Dan ketika sebuah serangan deras yang mengarah bahu kirinya hampir tak dapat dielakkan lagi, Ki Probo segera mengangkat tangan kirinya yang sedang memegang kujang Cakrabuana dan... Oh, hilang. Apa yang telah terjadi? Kakek tua itu terpental jatuh hanya karena pukulannya mengenai senjata pusaka ini. Ayo, kalian majulah semua. Aku akan menghadapi kalian dengan senjata pusaka ini. Ayo. Hei. Setan, pusaka apakah ini? Letakkanlah pusaka Galuh itu, Probo. Atau kau akan mendapatkan hukuman yang teramat berat. Percuma jika aku menyerah. Aku akan menghadapi kalian dengan pusaka ini. Kau tidak akan mampu mencabut pusaka itu, Probo. Walaupun tanpa kucabut, pusaka ini tetap memiliki kekuatan yang mampu menghancurkan kalian semua. Ayo, majulah kalian semua. Ayo, kalian semua, kepung Probo Dinabar. Rampas pusaka itu dari tangannya. Ayo! Berhati-hatilah kalian semua. Jika perlu, pusaka ini tidak akan kuserahkan kepada siapapun. Pusaka ini akan menjadi milikku sepenuhnya. Ayo majulah kalian. Ayolah, majulah adik Paki. Majulah Danar Serenggi. Ayo, dan kau juga, adik Kebobawuk. Ayolah, cobalah kujang Cakrabuana ini. Ayo. Kau benar-benar keterlaluan, Kakang Probo Dinabar. Jika demikian, maafkan aku. Ayo adik Kebobawuk, bersiaplah. Kita coba dengan Danding Madenda. Ayo Kakang, hup, hup. Kau serang bagian kirinya, aku kanan. Berhati-hatilah. Hiat! Hut! Hiat! Hut! Hiat! Hut! Ayo, kita coba lagi, Pak. Sambaran pedang dari sepasang pendekar Nusa Barung benar-benar mengerikan untuk dihadapi. Akan tetapi, Ki Probo Dinabar yang telah mengerti dengan apa yang dipegangnya menjadi semakin mantap hatinya menghadapi sambaran pedang dari sepasang pendekar dari Nusa Barung itu. Ki Probo Dinabar mengobat-ngabitkan pusaka di tangan kirinya. Dan ketika ia berhasil menyentuh pedang dari Danar Serenggi, seketika itu juga ia terpental jauh dengan mulut berlumuran darah. Kau benar-benar ingin mencari mati orang tua. Kakek! Iblis pengkhianat! Kau bunuh kau! Hiat! Hiat! Ki Probo Dinabar yang melihat seorang bocah perempuan yang menyerang ke arahnya dengan ringannya mengangkat kujang Cakrabuana memapakinya. Kejadian yang teramat luar biasa dan tak disangka-sangka telah terjadi dan disaksikan oleh banyak tokoh dari Istana Galuh. Probo Dinabar yang menganggap enteng Anting Wulan terlempar jatuh dan pusaka kujang Cakrabuana berhasil dirampasnya. Bagus, bagus cucuku Wulan, bagus. Oh iya, bagus, bagus Maloka. Ayo Paki, tangkap pengkhianat itu. Ayo, bantu pakai sulung. Ayo, majulah kalian. Aku Probo Dinabar tidak akan mundur setapakku menghadapi kalian semua. Probo, menyerah dan mintalah ampun pada Sri Baginda. Tidak, tidak. Aku tidak akan meminta ampun. Lebih baik mati daripada memohon ampun pada Sri Baginda sekalipun. Iya. Menyerahlah Kakang Probo. Aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan menyerah. Daripada aku harus menerima hinaan akibat kegagalanku, lebih baik aku
Pakai sulung. Mereka sudah tiba. Di mana Raden Kuda Amoksa? Ampun, tuanku. Hamba tidak menemukan Raden Kuda Amoksa di rumahnya. Juga beberapa orang khusus yang menjadi kepercayaan Raden Kuda Amoksa juga tidak dapat kami temukan. Agaknya bajingan itu sudah mendengar tentang kegagalan rencananya. Bersihkanlah seluruh isi rumahnya dan cari Diani Sampit, istrinya yang sedang menderita sakit. Pastilah bajingan itu meninggalkan istrinya yang sedang dalam keadaan sakit. Perlakukan istrinya dengan baik dan serahkan pada Patih, biar dia yang mengurusnya. Baik, tuanku. Perintah akan hamba laksanakan. Ya. Tuanku, bolehkah hamba mengetahui sedikit tentang pusaka kujang cakrabuana itu? Hamba melihat satu keluar biasaan dari pusaka tersebut. Keampuhannya dan juga keanehannya. Ki Probodinabar tidak sanggup untuk mencabut kujang itu dari warangkanya. Iya. Tapi sebelumnya, apakah kau dapat menjelaskan padaku? Kenapa kau sedikit pun tidak terpengaruh oleh keampuhan dan perbawa dari kujang pusaka ini? Iya, saya sendiri tidak mengerti kenapa saya dapat dengan mudah merampasnya. Dan kibasan kujang itu tidak membawa kekuatan apapun yang dapat menyulitkan hamba. Jika hamba boleh menduga, mungkin semua itu ada hubungannya dengan ilmu yang telah dimiliki oleh Anting Wulan, Baginda. Ilmu yang telah searah, ilmu yang justru menjadi sumber kekuatan dari kujang pusaka tersebut, Baginda. Maksud kakek? Cerita tentang Banyu Cakrabuana yang semula kukira hanyalah sebuah dongeng, ternyata kini telah menjadi kenyataan. Iya. Apakah yang sedang kalian perbincangkan ini, Bungkur? Maloka? Maloka pernah mempelajari sejenis ilmu kepandaian yang merupakan sumber kekuatan dari kujang Cakrabuana itu, tuanku. Banyu Cakrabuana? Oh ya, benar tuanku. Kakanda! Tolong Nimas, Kakanda! Ada apa, Dinda? Apa yang terjadi dengan Nimas? Nimas tak sadarkan diri setelah beberapa hari dia menangis tanpa sebab yang Dinda tidak mengerti, Kakanda. Baiklah, marilah kita lihat dia. Tuanku, tunggu sebentar. Ada apa lagi, Maloka? Izinkanlah hamba untuk ikut menjenguknya. Karena penyakit yang diderita oleh Dinda Nimas adalah mungkin karena hamba. Apa maksudmu? Sebaiknya kita lihat keadaannya dulu, tuanku. Iya, baiklah. Bagaimanakah keadaan anakku ini, Maloka? Tenanglah, tuanku. Dia tidak apa-apa. Hanya jiwanya agak sedikit terguncang. Terguncang? Apa yang telah terjadi dengannya? Apa yang terjadi dengan kalian? Hamba... Ibunda... Siwa yang agung, tolonglah hambamu ini. Oh, dewa sembahan hamba, tolonglah hambamu ini. Ada apa, Ananda Nimas? Apa yang telah menyusahkan hatimu? Ayahanda. Sudahlah, Ananda. Sekarang ceritakanlah apa yang telah menyusahkan hatimu itu. Sri Baginda, semua ini adalah kesalahan hamba. Hambalah yang telah membuat menderita seperti ini. Akan tetapi, demi Dewata, penguasa segala sumber air suci, hamba tidaklah berniat untuk mempermainkannya. Tidak, tuanku. Hamba tidak berniat untuk mempermainkan tuanku. Junjungan hamba, penguasa besar Pasundan ini. Apa yang sebenarnya terjadi, Maloka? Katakan, jangan membuatku menjadi hilang kesabaran. Sri Baginda, junjungan hamba. Hamba sebenarnya lah. Jangan ucapkan hal itu lagi.
Jangan katakan. Ayo, katakanlah. Katakan cepat. Cukup sudah permainan ini. Ayo katakan semuanya. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur di channel Fauzan Ihsan. Wah, Hanting Wulan. Hanting Wulan. Kau bukan Maloka? Iya, tuanku. Hamba adalah seorang wanita yang sedang dalam penyamaran. Mengapa kau lakukan itu, bocah? Mengapa? Mengapa kau buat keluargaku, namaku menjadi seperti ini? Apa yang harus aku lakukan, bocah? Tolonglah bocah, jelaskan padaku. Ampun, tuanku. Ampun. Hamba tidak tahu harus jadi bagaimana sekarang ini. Dan harus berbuat apa. Penyamaran ini hamba lakukan karena hamba telah terlibat pertikaian dengan pasukan dari Ki Probodhinaba. Dan hal itu menyulitkan hamba untuk menemui tuanku. Iya. Tapi kenapa kau masuk ke arena itu? Kenapa kau ikut dalam sayembara itu? Jika kau tidak ingin bermaksud untuk mempermainkan putriku, kenapa kau turun ke gelanggang itu? Kenapa kau biarkan semua ini terjadi hingga berlarut-larut, hingga jadi seperti ini? Hamba tidak mempunyai kesempatan untuk itu, tuanku. Hamba begitu terkejut melihat kenyataan yang terjadi. Ketika Tuan Putri melepaskan pedangnya ke arena. Dan kemudian, belum lagi hamba sempat menjelaskan, keadaan semakin menjadi buruk. Baginda di depan seluruh tokoh-tokoh tanah Pasundan. Dan seluruh rakyat di kota raja. Dan kota-kota lain yang berkumpul di halaman utama telah menyatakan hamba sebagai pemenangnya. Hamba menjadi semakin tidak mengerti apa yang harus hamba lakukan. Hamba serasa saat itu masuk ke dalam perangkap yang tidak hamba mengerti. Jika hamba menyatakan keadaan hamba yang sesungguhnya, pastilah hancurlah nama Baginda saat itu. Baginda telah langsung saya permalukan saat itu. Saat itu mulut hamba serasa keluh, terkunci. Hamba tidak tahu lagi harus berbuat apa. Jika memang tuanku menganggap hamba bersalah, silakan, hukumlah hamba. Hamba bersedia untuk menerimanya. Aku belum dapat menentukan hukuman yang pantas untukmu. Siapa namamu? Wulan. Hanting Wulan, tuanku. Baiklah. Kau tinggallah beberapa saat di sini. Aku akan memikirkan hukuman yang pantas untukmu. Prabu Sana tidak mengerti harus memutuskan hukuman apa pada Anting Wulan, gadis yang sebenarnya tidak sengaja mempermalukannya. Iya, Anting Wulan, gadis yang baru saja membuat jasa pada kerajaan Galuh. Nah, para pendengar sekalian, keputusan apakah yang akan dibuat oleh Sri Baginda Sana? Dan bagaimanakah dengan kisah dari Raden Amoksa dan Diani Sampit istrinya? Lalu bagaimanakah nasib dari Nimas Kayuwangi? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah serial Babat Tanah Leluhur ini dalam episode keempat, Sayembara Prabu Sana. Sampai jumpa.